Saya ingin sekolah saya bersih dan Kasih kuat. saya ingin sekolah saya supaya bersih dan ada pepohonan, ada lapangannya dan semua murid tidak saling membuli dan gurunya ramah-ramah. Gitu. Apalagi? Ada kantinnya. Ada kantinnya. Oh, jadi Bapak Ibu ini kantin. Ada kantinnya, kantin yang bersih ya. Ya. Ini apa, Nak? Lapangan. Lapangan katanya. Maunya semuanya ada lapangannya. Kemudian tadi apa? Kasih kuat antara murid bagaimana? Tidak saling membuli. Antara murid tidak saling membuli. Kemudian apa lagi? Maunya sekolahnya hijau. Apa lagi, Nak? Supaya belajar nyaman. Belajar yang nyaman. Jadi itu mimpinya anak kita ini ya. Jadi semoga mimpi ini bisa terwujud dengan kerjasama kita nanti di sekolah itu. Ya. Ada lagi yang selain itu? Tidak ada? Oke. Baik, itulah impian anak kita terkait dengan sekolah impiannya. Ayo kepala sekolah jelaskan. Kalau masih mau diperbaiki gambarnya, silakan diperbaiki. Karena gambarnya ini monoton. Ya. Kasih warna sedikit tambah-tambah. Saya sediakan spidol sekian. Terserah ya. Saya ingin sekolah impian saya adalah sekolah yang seperti ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau kita melihat sepintas gambar ini kayaknya cuma orek-orek, tapi maknanya luar biasa. Mimpi saya adalah pendidikan tuh yang berpusat kepada anak. Ini gambarnya anak ini anak. Dengan melibatkan seluruh orang tua dan warga masyarakat. Satu mimpi saya. Yang kedua, pendidikan yang ramah kepada anak. Ini gambar sekolah ini maksudnya orang masuk sini ramah, Bu. Ramah kepada anak-anak tanpa ada kekerasan di situ di dalamnya. Mereka mau suka belajar dan ramah terhadap pohon-pohon ini. Ini pohon-pohon, lingkungan sekitar. Ya. Mimpi yang kedua. Yang ketiga, mimpi kami adalah sekolah mudah mengakses informasi lewat jaringan. Ini jaringan internet ini, Bu. Semua sarana prasarana yang mendukung proses Merdeka Belajar itu lengkap di sekolah. Jadi yang bisa mengakses ini semua warga belajar, baik murid, baik guru, dan lain sebagainya. Dan sistem pelaporan itu sistem digitalisasi. Terima kasih itu. Maknanya begitu, Ibu. Terima kasih. Ada lagi impian lainnya selain ini? Ini dulu, Bu, jangan terlalu banyak mimpi, nanti pada hasilnya tidak tercapai. Terima kasih. Makasih Pak Pur ya. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Ini menggambarkan keadaan sekolah kami di SDN Mumpe. Selain yang sudah digambarkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, ini juga gambaran dari SDN Mumpe. Nah, yang pertama, kerinduan kami untuk kedepannya akses jalan. Harus ada pelaburan. Jalan ya, kerinduan mereka. Karena sekarang masih BPC. Kemudian sarana prasarana misalnya aliran listrik ke sekolah. Kondisi sekarang tidak ada aliran listrik. Belum, ya. Oke. Kemudian gedung sekolah yang Permanen. ya, yang kelas 1 sampai kelas 3 belum permanen. Kemudian lapangan olahraga. Kemudian alat-alat olahraga juga. Kurang, jadi impian kami supaya ke depannya semua sudah tercover supaya proses pembelajaran di sekolah bisa terwujud sesuai dengan harapan. Mungkin Terus bebeknya ini apa? ini bebeknya mungkin ada yang bisa membantu dari Silakan. guru lain. Silakan bebek ini. Silakan bebek ini. Kenapa ada bebek di dalam impian sekolah? Apa hubungannya bebek dengan impian sekolah? Langsung saja Ibu barangkali. Yang pertama, saya ingin sampaikan narasi yang saya inginkan bagi sekolah binaan saya. Saya menginginkan pengelolaan sekolah itu secara transparan dan kolaboratif. Yang kedua, nampak semangat motivasi dari manajemen sekolah untuk mewujudkan inovasi bagi
teman-teman guru yang ada di sekolah. Yang ketiga, apa ini? Menciptakan kolaborasi dengan semua stakeholder sekolah. Nah, makanya itu saya wujudkan dalam bentuk gambar. BB, kalau kita mau belajar manajemen, Pak, BB ini yang paling gotong royong nampak sekali, tergantung manajemennya. Jadi kalau pemiliknya siapkan wadah atau tempat yang memang dia bisa teratur. Kalau tidak dia akan liar. Transparansi, dia bertelur, tidak pernah dia sembunyi telurnya. Mudah kita dapatkan. Ini transparansi, Pak, ya. Ya. Dan dia bisa teratur di mana manajemen itu kita ciptakan. Kita buatkan tempat, ya. Dia akan bertelur di situ, dia tidak akan keluar. Nah ini, jadi intinya kesimpulannya bahwa manajemen yang baik kita belajar bagaimana kita piara BB supaya dapat menghasilkan apa yang kita inginkan. Saya kira itu, Ibu. Ya. Ini dalam arti yang sebenarnya mau pelihara bebek atau cuma karena kiasan bahwa bebek itu? Kiasan, Bu. Saya ambil kiasan kalau kita sebagai pemimpin, bagaimana kita ibaratnya seperti piara bebek. Ya kan? Jadi kalau kita buatkan kandang, bebek itu tidak kemana-mana. Ya kan, seperti itu. Apalagi kalau kita kasih makan, teratur, minumnya teratur, hasilnya juga bisa teratur, bisa bagus. Intinya ini manajemen, Bu. Ya, jadi saya kira itu, Bu. Baik, Terima kasih. Iya. Ini mimpi orang tua terhadap sekolah. Jadi sudah ada keterwakilan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari orang tua. Sekolah impian yang kami harapkan selaku orang tua, yang pertama, bagaimana anak itu selalu merasa senang untuk datang ke sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, selalu ini atau ya saya punya. Saya baca yang ini kan. Saya tulis ini. Jelaskan gambarnya ini, Bu. Apa yang diinginkan melalui gambar ini? Sekolah idaman. Oh, minta maaf saya. Jadi melihat dari gambar ini berarti di sini sekolah itu bagi anak itu merasa nyaman, ya. Mereka bisa bermain dengan leluasa, bisa menjalin komunikasi dengan teman. Kemudian di dalam sekolah ini anak-anak itu selalu dalam mengembangkan aktivitas mereka itu semua terpenuhi, ya. Ketika mereka punya bakat, sekolah selalu mendukung, ya, sehingga anak itu bisa berprestasi. Kemudian yang berikut, tak kalah pentingnya tentang sekolah itu selalu bersih, ya. Ketika sekolah itu bersih, tentu anak-anak yang ada di sekolah itu merasa sehat, merasa nyaman untuk belajar. Kemudian guru-guru juga selalu menjalin komunikasi baik itu dengan anak dengan baik, dengan orang tua juga baik, sehingga orang tua ketika anak punya masalah bisa mengetahui, oh anak saya punya masalah, oh anak saya punya potensi. Jadi orang tua merasa dilibatkan dalam segala kegiatan yang ada di sekolah. Barangkali itu, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Jadi ada murid merasa nyaman belajar, ya. Semua anggota sekolah, semua warga sekolah itu merasa nyaman di sekolah. Itu poin penting dari sini, ya, dari kelompok 4. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya gambaran seperti apa mimpi kita, ya. Kita sudah punya sekolah impian. Sudah kira-kira kalau saya tanya sekarang, sudah ada konsep sekolah impian sekolah sudah ada. Dan hasil dari hasil Bapak Ibu sudah tentang sekolah impian yang coret-coret di sini, kemudian menggambar, sudah ada gambaran tentang sekolah impian. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Coba melihat kira-kira atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku orang tua
murid atau orang tua siswa. Di sini kita sebagai orang tua tentunya mempunyai impiannya sekolah mana yang kita sebagai orang tua yang sukai atau kita minati untuk memasukkan anak kita ke sekolah tersebut. Tapi belum orang tua banget saya lihat. Yang pertama di sini gambarnya cuma cukup simpel ya. Yang pertama mempunyai ruang kelas yang tentunya lingkungan sekolah yang bersih, asri, sarana dan prasarana yang lengkap, ada taman bermain kalau untuk TK atau PAUD, kemudian tempat bermain yang taman sekolah yang indah, taman sekolah misalkan kita ada guru-guru yang pembelajarannya menggunakan media di luar kelas, ya kita bisa menggunakan taman sekolah sebagai medianya begitu. Yang berikutnya yang kedua, sekolah yang komunikatif, yang punya banyak cara bagaimana guru bisa menyampaikan hasil kerja peserta didik kepada orang tua. Misalnya melalui yang sekarang ini chat pribadi, perkembangan peserta didik begitu ya. Kemudian yang ketiga, sekolah yang religius, yang melabelkan dirinya sebagai sekolah agama yang selalu melakukan kegiatan keagamaan. Yang berikut yang keempat, sekolah yang kreatif dan inovatif serta selalu menerapkan sikap disiplin. Saya kira diantaranya ya misalnya guru harus lebih datang lebih awal daripada siswa begitu. Banyak guru yang begitu Bu ya? Banyak guru ya? Yang kelima, sekolah yang selalu konsisten menjalankan visi dan misinya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu pengawas tadi, jangan cuma menjadi logo atau tulisan saja, slogan, tapi harus bisa dilaksanakan atau dijalankan dengan baik. Yang berikut, kalau untuk perilaku murid, guru dan kepala sekolah, pengawas yang di sekitar sekolah, saya kira sudah berkolaborasi dengan sekolah di sekitar situ. Misalnya kalau untuk masyarakat selalu menjaga keamanan di sekitar sekolah begitu. Untuk guru-gurunya khususnya TK Ababia, kalau untuk pembelajarannya saya kira sudah bagus. Misalnya contohnya anak saya ada diberikan tugas membuat proyek, membuat karya dari biji-bijian, dari kacang hijau atau apa dan sebagainya. Kemudian ada juga pembelajaran di sekolah itu yang melibatkan murid, yang tentunya melibatkan murid tentunya di bawah pengawasan guru tadi. Misalnya masak-memasak begitu. Sudah dilaksanakan di TK Ababia. Terima kasih. Sebetulnya ini perwakilan dari orang tua siswa, itu sindiran buat guru-guru semua. Ya, oleh karena itu ibu guru semuanya harus betul-betul apa yang diinginkan orang tua supaya bahkan kalau 3 anaknya itu yang kalau menyenangkan boleh rajin-rajin menyerap aspirasi orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Abdul Rahman Umi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah 5, Kabupaten Banggai, Bangkai Kepulauan dan Bangkai Laut, berjanji akan selalu memotivasi kepada seluruh kepala sekolah SMA yang ada di wilayah 5 untuk mengikuti program sekolah penggerak. Kedua, bagi sekolah penggerak, saya akan melaksanakan monitoring dan evaluasi
program-program yang akan dan telah dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum Saya terima Ketua SPD, guru yang tersebut. Saya sebagai guru penggerak dan yang akan mengajarkan dan mengajar dan mendidik sesuai dengan program pelajaran. Amin. Tempel.